persamaan atau pertidaksamaan dari SPLDV adalah berjumlah 2 atau lebih persamaan. Sedangkan SPLTV berjumlah 2 atau lebih persamaan. Dan SPTLDV berjumlah 2 atau lebih pertidaksamaan. Jumlah variabel dari SPLDV adalah berjumlah 2. Sedangkan SPLTV berjumlah 3 variabel dan SPTLDV berjumlah 2 variabel. Untuk notasi matematika dari SPLDV adalah sama dengan, SPLTV adalah sama dengan, dan SPTLDV adalah lebih dari atau kurang dari, dan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Contoh dari SPLDV adalah 3x ditambah 5y sama dengan 16. Dan SPLTV adalah 2x ditambah 5y kurang 32 sama dengan 3. Dan SPTLDV adalah 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Oke, baik. Langkah pertama kita ubah dulu persamaannya dari kurang dari ke sama dengan. Jadi kita ubah x tambah 4y kurang dari sama dengan 96, kita ubah dari jadi x tambah 4y sama dengan 96. Itu semuanya diubah jadi sama dengan. Lanjut ke langkah kedua, kita cari koordinatnya. Pertama-tama kita tulis pertidaksamaannya dulu, sejajar semua, kayak x tambah 4y sama dengan 96, x tambah y sama dengan 45, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, terus kita tulis, kita bagi nih 96 bagi 1, jadi 96. 96 dibagi 4 jadi 24. Jadi di sini tulis 0,24. Ini 96,0. Nah, ini karena dibagi 1 dua-duanya, jadi tinggal x sama y nya jadi 45 aja. Nah, x sama dengan 0 itu berarti x nya 0, y nya bebas. Saya milih 5. Di sini juga y sama dengan 0, berarti y nya bebas. Y nya 0, x nya bebas. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Kita nentuin, bikin grafik dari koordinat ini semua. Ini kan 0,24 sama 96,0. Jadi kita 96 ke 24 ditarik garis lurus. Terus kita lanjut 45 ini 45 sama 45. Nah, cara bisa dapat arsirannya kita substitusi dulu ke x tambah 4y. Oh ya, sebelum itu pilih dulu kayak angka bebas dari sini. Jadi kalau saya milih x sama dengan 10, y sama dengan 0. Jadi x tambah 4y kurang dari sama dengan 96. Nah, x-nya kita ganti sama angka yang ini. X 10 berarti 10 tambah 4y kali 0 kurang dari sama dengan 96. 4 kali 0, 0 tambah 10, 10. Jadi 10 kurang dari sama dengan 96. Nah, kita lanjut ke persamaan yang ini. Untuk langkah 4 kita masuk ke metode eliminasi. Jadi pertama-tama kita eliminasi x. Pertama kita ambil dua persamaan dulu yang ada di langkah 1 tadi. Kita x tambah 4y sama dengan 96 sama x tambah y sama dengan 45. Nah, dikurang, jadi x itu sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 96 kurang 45 sama dengan 51. Jadi untuk x kita mengetahui x nya 51 dibagi 3. 51 dibagi 3 sama dengan 17. Jadi x nya 17. Selanjutnya eliminasi variabel y. Ini kita harus bikin sama dulu variabelnya. Jadi kita kali 4 untuk variabel yang y. Jadi x tambah 4y sama dengan 96 dikali 1 sama x tambah y sama dengan 45 dikali 4. Jadi x tambah 4y sama dengan 96
4x tambah 4y sama dengan 180. Nah, terus dikurang. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan 3. 4 dikurang 4, 0. 90 dikurang 180, 84. Jadi kalau kita mau tahuin y ya, 84 dibagi 3 sama dengan 28. Titik potongnya 28,17 sama dengan 28 tambah 2 kali 17 sama dengan 62. Terus titik potong selanjutnya 0,24 sama dengan 0 tambah 2 kali 24 sama dengan 48. Titik potong selanjutnya 45,0, 45 tambah 2 kali 0 sama dengan 45. Jadi nilai titik maksimal adalah titik 28,17. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada 4 persamaan. Persamaan pertama itu adalah negatif 6 dikali kurang 3y lebih dari 18. Persamaan kedua yaitu negatif 2x dikurang 6y lebih dari sama dengan 12. Yang negatif 3 itu x lebih dari 8. Yang y itu lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, semua persamaan itu kita rubah ke pakai sama dengan. Jadi 6x dikurang 3y sama dengan 18, negatif 2x dikurang 6y sama dengan 12, x sama dengan negatif 8, y sama dengan negatif 4. Nah, semua persamaan yang kita sudah berubah sama dengan, kita rubah lagi persamaan seperti ini untuk mencari koordinat-koordinatnya. Persamaan pertama itu 6x dikurang 3y sama dengan 18. Cara kerjanya adalah 18 dibagi negatif 6, kita taruh sini, hasilnya negatif 3. Nah, untuk yang y-nya negatif 18 dikurang 18 dibagi negatif 3 yaitu negatif 6. Nah, untuk space yang kosong kita memang ditulis kosong. Nah, koordinat itu berarti 0, negatif 6. Terus yang keduanya negatif 3 dikurang 0. Untuk yang persamaan keduanya negatif 2x dikurang 6y sama dengan 12, berarti 12 dibagi negatif 2x yaitu sama dengan 6, negatif 6. Dan 12 dibagi negatif 6 itu negatif 2. Berarti di yang persamaan koordinat pertamanya itu ditulis 0, negatif 2, yang keduanya negatif 6, 0. Nah, untuk yang x dan persamaan x dan y, nah untuk persamaan x dan y ini karena x dan y ini cuma ada satu variabel di setiap persamaan dan cuma ada satu nominal, berarti hasil dari x itu adalah yang mewakili sumbu itu. Berarti kalau misalnya di x ini adalah negatif 8, berarti semua kolom yang dia x itu negatif 8 dan y nya bebas. Sama seperti yang persamaan y ini. Ini kan y sama dengan negatif 4, berarti y nya itu negatif 4 dan x nya bebas. Di variabel ini untuk yang bebasnya saya memilih 6 dan 10 untuk yang bebas. Dan yang di variabel x nya, ini persamaan x nya itu saya memilih 4 dan 2. Nah, di sini kan bisa lihat ada grafik. Nah, di sini udah ada garis putus-putus dan garis sambung. Nah, untuk mencari itu, misal garis yang ini, yang persamaan negatif 6x dikurang 3y lebih dari 18. Nah, untuk mencarinya itu kita melihat di koordinat sini. Untuk di hasil koordinat itu 0 dikurang negatif 6 dan negatif 3 dikurang 0. Nah, di sini bisa lihat semua garisnya itu berpapasan ya, memotong itu, ada garis potongnya begini. Nah, kan di sumbu x nya itu dia mengambil negatif 3,0. Berarti 3 nya di sini, untuk yang y nya 0, negatif 6, berarti 0 di garis y nya, terus kita ngambil 6, kita tarik garis. Dan itu berlaku untuk semua persamaan. Nah, kita lanjut ke substitusi. Nah, untuk di substitusi ini saya memilih x dan y nya bebas itu 0. Jadi persamaan pertama itu negatif 6x
dikurang 3Y lebih dari 18 berarti sama dengan 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari 18. Semua angka yang semuanya dikali 0 itu hasilnya 0, berarti di sini 0 lebih dari 18. Nah, untuk yang persamaan kedua itu negatif 2x dikurang 6y lebih dari sama dengan 12, berarti sama dengan negatif 2 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 lebih dari sama dengan 12. Berarti hasilnya 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk variabel ini, kedua variabel ini saya memilih nominal yang beda. Jadi sama dengan x lebih dari negatif 8. X-nya itu saya rubah menjadi 5 lebih dari negatif 8, dan y-nya juga diganti menjadi 5. Jadi 5 lebih dari sama dengan negatif 4. Untuk mencari hasilannya, kita lihat persamaan pertama di sini. Persamaan pertama kan garisnya putus-putus. Jadi negatif 6x dikurang negatif 3 lebih dari 18. Ya betul. Nah karena hasil di sini 0 lebih dari 18, berarti kan pernyataannya benar. Nah, kalau misalnya pernyataannya benar, berarti kita menghasilkannya lawan arah. Kalau misalnya benar itu ke arah nolnya. Nah, untuk persamaan yang kedua, yang negatif 2x negatif 6y lebih dari sama dengan 12, itu kita dapatnya 0 lebih dari sama dengan 12, which is pernyataannya benar. Berarti kita hasilannya ke kanan lagi. Untuk yang persamaan x lebih dari sama dengan negatif 4, itu pernyataannya 5 lebih dari sama dengan negatif 8, berarti benar. Karena garisnya horizontal, berarti yang benar itu ke bawah. Nah untuk persamaan yang y, karena itu garisnya horizontal, berarti yang benar itu ke bawah. Nah untuk persamaan yang x, nah kalau persamaan x kan berarti itu 5 lebih dari negatif 8, berarti benar. Nah, karena kita sudah mengcover semua garis, kita bisa menemukan DP-nya. DP itu daerah penyelesaian which is yang tidak terhasil. Sistem persamaan yang sesuai dengan gambar grafik adalah A sama dengan 10 kali negatif 2y sama dengan 10 kali negatif 2. Di bawahnya 10 dikali 0 negatif 2 dikali 0 sampai dengan negatif 20. Oke, di bawahnya 0 sama dengan negatif 20. Nah, di sini juga 0 lebih dari sama dengan negatif 20. 10 kali negatif 2y yaitu lebih dari sama dengan negatif 20. B-nya sama dengan 4 kali negatif 84 sama dengan 4 dikali negatif 8. 4 dikali 0 negatif 8 dikali 0 sama dengan negatif 32. 0 sama dengan negatif 32. 0 lebih dari sama dengan negatif 32. 4 kali negatif 84 lebih dari sama dengan 32. X sama dengan negatif 6. 0 sama dengan negatif 6. 0 lebih dari sama dengan negatif 6, yaitu X sama dengan